Krisis energi di Ukraina makin menjadi-jadi. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasokan listrik saat ini hanya mampu memenuhi 70% kebutuhan penduduk Ukraina. Shmyhal juga memastikan bahwa seluruh wilayah di Ukraina, kecuali Kherson, masih mendapatkan pasokan listrik dan juga gas. Sejauh ini Ukraina bersiap memasuki musim dingin dengan persediaan 14 juta meter kubik gas dan 1,3 juta ton batubara di gudang penyimpanan. Namun warga harus dipaksa untuk menghemat penggunaan listrik dan gas agar tercukupi. Apa dampak perang Rusia dan Ukraina pada dunia energi? Berbagai kejutan besar terjadi di pasar energi global akibat invasi Rusia ke Ukraina. Perubahan signifikan terjadi di beberapa kawasan di dunia, terutama di wilayah Eropa. Invasi Rusia ke Ukraina mendorong negara-negara di kawasan Eropa mengambil sejumlah langkah penyelamatan ketahanan energi. Ketahanan energi menjadi faktor yang sangat penting bagi Uni Eropa karena kawasan itu mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap suplai energi fosil dari Rusia. Untuk memperkuat stabilisasi suplai energi minyak ke Uni Eropa, negara-negara IEA di kawasan itu terus berusaha memperkuat cadangan penyangga energinya. Bila sebelumnya hanya disarankan untuk 90 hari, kini cadangan penyangga itu terus ditingkatkan lebih dari 90 hari dengan mendatangkan pasokan dari luar Rusia. Selain itu, untuk menyikapi terbatasnya suplai minyak bumi, Uni Eropa juga menjalankan jumlah rencana. Setidaknya, ada 10 poin rencana yang diharapkan dapat dilakukan masyarakat secara luas guna menghemat penggunaan bahan bakar berbasis minyak bumi. Kita sebagai warga Indonesia yang sadar akan kondisi saat ini, kita juga harus ikut berpartisipasi untuk mengurangi penggunaan energi. Konsumsi listrik di Indonesia mencapai 168,38 juta barel setara minyak pada tahun 2021. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, konsumsi listrik di Indonesia naik 5,82% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Penurunan jumlah konsumsi hanya terjadi satu kali, yaitu sebesar 0,93% dari 160,62 juta BOE menjadi 159,12 juta BOE pada tahun 2020. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga kestabilan energi yang masih ada dan menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencabut kabel dari stop kontak yang tidak digunakan, menjaga kestabilan listrik di rumah, efisiensi penggunaan energi listrik di rumah, gunakan alat penghemat listrik, matikan alat elektronik ketika tidur, dan mematikan lampu saat siang hari.